Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman, perkenalkan, namaku Maratul Hanifah dari semester 5 di Stidi Al-Hikmah, Jakarta. Teman-teman, apakah kalian tahu suatu penyakit berbahaya tapi bukan menyerang fisik, melainkan menyerang hati? Sepertinya penyakit ini sudah banyak terjadi di masyarakat. Atau mungkin bisa jadi secara tidak sadar kita sudah terkena penyakit tersebut. Pada kesempatan saat ini, aku akan menyampaikan tentang suatu penyakit yang berbahaya yang menyerang hati manusia. Penyakit apakah itu? Nah, penyakit hati itu bernama al-wahn. Terdapat dalam suatu hadis dari Tsauban radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagi sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahn. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahn? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Selanjutnya, apa itu al-wahn? Secara bahasa, wahn bermakna lemah, baik secara materi atau maknawi. Wahn juga bisa diartikan juban, yang berarti takut atau pengecut. Nah, al-wahn ini bisa menyerang seseorang atau kolektif, gitu ya. Penyakit ini memiliki dua virus berbahaya, yaitu cinta dunia dan takut mati. Sekarang kita akan membahas tentang cinta dunia. Cinta dunia berarti lebih mementingkan dunia daripada akhirat yang telah Allah janjikan. Di dalam hatinya sudah tertanam rasa cinta yang begitu besar terhadap dunia. Ketika virus cinta dunia itu menjangkiti seseorang, ia akan menempuh segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Tak peduli halal dan haram, mereka tergila-gila mencintai dunia, padahal dunia itu pasti ditinggalkan. Jadi, jika seseorang telah terjangkit penyakit cinta dunia ini, dia akan begitu terobsesi untuk mengejar dunia, kan, mengejar harta, kekayaan, wanita, tahta, ataupun popularitas. Seperti itu. Sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini? Rumah besar? Bukan. Mobil mewah? Juga bukan. Perhiasan? Bukan. Popularitas? Tentu bukan. Tapi yang kita cari di dunia ini adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang takut mati. Ya, kematian adalah sunatullah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut mati adalah tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah mati, sehingga menyebabkan akidah tergadaikan. Hidupnya dihabiskan untuk bersenang-senang tanpa menyiapkan bekal di akhirat. Ia larut menikmati dunia dan sibuk untuk memuaskan syahwatnya. Tentu dia tidak percaya janji Allah dan peringatan Rasul-Nya bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Jadi, jika seseorang telah mencintai dunia, maka dia akan merasa hidupnya tuh
akan selamanya. Dan para ulama menggolongkan takut akan kematian menjadi dua macam. Yang pertama, takut yang tidak tercela, yaitu takut mati yang sifatnya tabiat yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, maksudnya itu, tentu kita akan merasa takut kematian jika kita yakin bahwa amal yang kita miliki belum siap, belum cukup untuk menghadapi kematian kelak. Nah, yang kedua, takut yang tercela, itu takut mati yang menunjukkan tanda lemahnya iman. Takut seperti ini muncul karena terlalu cinta pada dunia dan tertipu dengan gemerlapnya dunia, sehingga banyak memuaskan diri dan kelezatan dan kesenangan tersebut. Inilah yang disebutkan dalam hadis dengan penyakit Tuhan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Selanjutnya, faedah mengingat mati. Ya, ada 5 faedah di sini. Yang pertama, termasuk ibadah tersendiri. Nah, jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa mengingat kematian. Ya, terdapat dalam suatu hadis yang berbunyi, berbanyaklah mengingat yang memutus kenikmatan, yaitu kematian. Kedua, membantu kita khusyuk dalam sholat. Jika kita senantiasa mengingat mati, maka kita akan berusaha untuk khusyuk dalam sholat kita. Seperti itu. Yang ketiga, menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Ibaratnya, jika kita mau menghadiri suatu acara penting, pastikan kita menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ini juga sama seperti saat kita ingin berjumpa dengan Allah, kita ingin mempersiapkan diri kita yang terbaik untuk di hadapan Allah kelak. Yang keempat, membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nah, ini jelas tentunya saat kita ingin selalu mengingat kematian, kita akan senantiasa untuk aku harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Yang kelima, membuat kita tidak berlaku zalim. Kita percaya bahwa setiap amal yang kita lakukan itu pasti akan dicatat malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita akan menjaga sikap kita dari hal-hal yang tidak baik seperti berlaku zalim. Lanjut, yaitu tips terhindar dari penyakit Tuhan. Ada 5 tips. Yang pertama, menguatkan iman. Senantiasa kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir, ya kan, membaca Quran, seperti itu. Yang kedua, mengingat kematian. Ya, seperti yang sudah dibahas tadi itu tentang faedah mengingat mati. Yang ketiga, memperbanyak beramal soleh, bersedekah, membantu orang lain, ya, salat 5 waktu, seperti itu. Kemudian yang keempat, memahami hakikat dunia dan fitnah-fitnahnya. Kita harus memahami bahwa dunia itu bersifat sementara dan akhirat selamanya. Ya, dunia itu fata morgana, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah dunia. Terakhir, aku ingin berpesan kepada teman-teman semua untuk senantiasa menjaga imannya, mengokohkan imannya ya. Karena kalau kita lihat ya, di luar sana ada orang yang rela menjual dirinya, ada juga yang rela menjual hak pilihnya, bahkan yang lebih parah lagi adalah rela menjual imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum